Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo semuanya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang nikah dini dalam pandangan Islam yang beranggotakan Fahmi Alamsyah dan juga Farhan Moldani. Ya, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Pengertian nikah dini. Pernikahan dini atau biasa dikenal dengan artian pernikahan usia muda, pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi, laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun. Ada beberapa pendapat yang dikeluarkan tentang pengertian pernikahan dini. Nah, pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh persiapan dan kematangan, sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah risiko yang besar. Risiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Yang kedua ada dari Riyadi, definisi pernikahan usia dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan, yang sebenarnya hal ini didasari pada tingkat kestabilan emosi seseorang. Dan yang ketiga ada dari Aimatun. Menurutnya, pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kestabilan hidup yang baik. Ada beberapa faktor pada usia remaja yang dilarang oleh semua sah melakukan POT inilah menjadi alasan bagi seorang melakukan pernikahan di usia muda. Yang kedua ada hamil di luar nikah. Kasus mengenai hamil di luar nikah barangkali sangat banyak kita temui di lingkungan sekitar. Hal ini tentu saja akan berkontribusi pada terjadinya pernikahan di usia dini. Alasannya karena dengan hamil terlebih dahulu, seorang terpaksa melakukan pernikahan. Hamil di luar nikah termasuk juga dalam kenakalan remaja. Dan dan ada juga pandangan Muhammadiyah tentang nikah dini. Kewajiban anak terhadap orang tua, taat kepada orang tua. Seru surat Al-Isya ayat 23, bahwasanya Allah merintahkan umat manusia untuk berbaik kepada ibu dan bapak. Dalam surat tersebut juga dalam Quran surah Luqman ayat 14, bahwa seorang anak wajib berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandung dan menyusui mereka berusia 2 tahun. Anak diharuskan mematuhi perintah orang tua, selama bukan perintah untuk berbuat maksiat atau dosa. Perhatian orang tua. Karena kurangnya perhatian, teguran, kurangnya komunikasi, serta kasihnya orang tua terhadap anaknya yang membuat tidak nyaman dan melakukan hal-hal negatif. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Fahmi Alamsyah. Oke, terima kasih kepada Farhan tadi atas penjelasan dari awal, dan di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada nikah dini dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di sini disebutkan dalam Quran Fatir ayat 35 surat ke-11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dan air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-sekali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurang umurnya. Melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz sesungguhnya. Yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Lalu terdapat juga dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42 surat ke-11 yang menjelaskan dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Lalu selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu. Lalu hadis yang kedua diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. 3 golongan yang berhak ditolong Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah. Kedua adalah orang yang menebus dirinya dari tuanya. Kedua pemuda atau yang menikah karena mau menjauhkan diri dari yang haram. Lalu selanjutnya peran ulama klasik ataupun kontemporer tentang nikah dini, di mana bisa dikirikan lagi, Farhan? Oke, mungkin dari apa yang saya dapat bacakan ya, bahwasanya pandangan ulama klasik Al-Kaf
Afi Masali Al-Anam karya Izzuddin Abdul Assalam jilid 1 halaman 51. Hukum sarana, sebagaimana hukum maksud yang tuju adalah sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama. Barang siapa yang diberikan karena Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan, niscaya tahu hal yang lebih utama. Jadi ketika suatu kewajiban nikah adalah sebuah hal yang utama, maka lakukan. Namun ketika menjasa, lalu pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak atau ahliyadul ada wal wujub sebagai ketentuan sin al-rusyid. Kedua, pernikahan usia dan dari dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhnya syarat dan hukum nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudorot. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup, berumah tangga, dan bermasyarakat, serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman untuk mencegah terjadi pernikahan usia dini yang berdampak pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan. Pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemerintah, ulama, dan masyarakat diminta untuk memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan perundang-undangan yang tidak sejalan ketentuan fikih Islam mengenai pernikahan dan tidak sejalan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu disinkronisasi. Nah, lanjut ke video selanjutnya, bisa kita ditampilkan, Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bangga Kencana. Kali ini kita akan membahas mengenai 4 bahaya pernikahan usia dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan laki-laki dan wanita yang belum memasuki umur 17 tahun. Dampak pernikahan dini ini cukup berbahaya. Berikut adalah bahaya dari pernikahan dini. Bahaya pernikahan dini yang pertama adalah KDRT. Emosi yang masih labil membuat anak di bawah usia 17 tahun mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan melakukan kekerasan. Tidak jarang barang-barang di rumah habis terbanting ketika emosi. Bahaya yang kedua yaitu putus sekolah. Karena sudah terlalu banyak tugas yang harus dilakukan semenjak menjalani pernikahan, sehingga motivasi belajar menjadi menurun dan proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan. Yang ketiga, risiko kematian ibu dan anak. Reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan yaitu 20-30 tahun. Jika di bawah atau di atas usia tersebut, maka dikatakan berisiko menyebabkan terjadinya kematian 2-4 kali lebih tinggi. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Munculnya kesulitan ekonomi merupakan dampak dari kurangnya perencanaan. Banyaknya generasi muda yang kurang siap secara finansial tentunya bisa berdampak terhadap pernikahan itu sendiri. Jangan nikah hanya karena baper dan iri. Nikmati proses untuk memperbaiki diri. Ciptakan keluarga berkualitas dan hebat dengan menghindari pernikahan usia dini dan buatlah perencanaan pernikahan yang matang. Saya Ayu Punarsi, penyuluh keluarga berencana Kota Tangerang.
Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan kesulitan ekonomi membuat sejumlah remaja di Kabupaten Bandung Barat memilih menikah di bawah umur. Angka pernikahan di bawah umur 16 tahun di Kabupaten Bandung Barat merupakan yang tertinggi di Jawa Barat. Perempuan ini baru berusia 18 tahun. Namun, di usianya yang masih belia ia telah 2 kali menikah. Warga Kabupaten Bandung Barat yang hanya tamat sekolah dasar ini menikah pertama kali di usia 16 tahun. Rumah tangganya hanya bertahan 11 bulan. Setahun menjanda, ia memutuskan menikah lagi dengan seorang lelaki yang dikenalnya lewat media sosial. Kini perempuan berinisial R ini telah 9 bulan membina rumah tangga dan tengah mengandung anak pertama. Setelah itu nggak lanjutin kegiatannya apa itu? Dia paling bantu-bantu orang tua di rumah. Alasannya nggak ngelanjut SMP gitu kenapa? Karena dahulu orang tua gak punya biaya. Sekarang sudah bersuami. Awalnya sih dari handphone. Terus ya daripada pacaran lama-lama, ya mendingan nikah aja gitu. Berapa lama dulu pacaran? 2 bulan. 2 bulan. Sudah siap ya? Ya sudah siap aja. Ternyata, adik R, sebut saja N, akan mengikuti jejak sang kakak. Gadis 16 tahun yang baru tamat SMP ini memilih menikah muda dengan alasan tidak ada pilihan lain. Siapa? Lulus SMP. Kapan lulusnya? Ya 2 bulan yang lalu. Kalau kerja mah nggak bolehin sama ayah. Dari hati yang lubuk dalam sebenarnya pengen lanjut sekolah nggak? Pengen lanjut sekolah. Pengen SMA gitu ya? Iya. Berarti mau apa nih? Katanya mau nikah gitu? Iya mau nikah. Kenapa ini memilih nikah di usia 16 tahun? Udah siap daripada pacaran, mendingan nikah aja. Udah yakin ya? Iya udah yakin. Bismillah. Awal kenalannya gimana sih? Di Facebook. Di Facebook. Berapa kali ketemu tuh setelah kenalan di Facebook? 5 kali. Dia baik, perhatian, setia. Ibu R dan N mengaku tidak bisa menahan keinginan kedua anaknya untuk menikah di usia muda. Sang ibu yang juga menikah di usia belasan terkadang merasa posisinya serba salah karena tidak bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Ya mengizinkan kan dia mau gitu mau nikah. Kalau aku ya mau kerja ya kerja dulu kan kata ayahnya jangan cuma anaknya cuma 2 gitu. Ya bukannya nggak mau sekolah dia ya tapi akunya nggak punya modal gitu kan cuma ayahnya cuma kerja kuli. Berarti penghasilannya kalau maaf nih Bu, Iya. berapa gitu? Penghasilannya nggak tentu gitu ya Per bulan? Ya, kadang-kadang sebulan 500 ya mana cukup lah untuk jajannya untuk makannya ya bukunya. R dan N hanya segelintir anak muda di Kabupaten Bandung Barat yang memilih menikah di usia remaja. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2016 menyebutkan, dari setiap 1.000 orang berusia 15-19 tahun di Kabupaten Bandung Barat, terdapat 41 orang yang melahirkan. Sementara data Badan Pusat Statistik 2017 menyebutkan, angka pernikahan pada usia 16 tahun ke bawah di Kabupaten Bandung Barat adalah yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau persentase pernikahan usia dini yang ada di Jawa Barat menurut data dari BPS itu kurang lebih 7% di Jawa Barat yang pernikahan dilangsungkan pada usia 16 tahun ke bawah. Nah, dari berbagai kabupaten, dari 27 kabupaten, Bandung Barat memang menempati prevalensi 12% lebih sedikit lah gitu. Itu yang melangsung dari semua pernikahan yang ada yang usianya di bawah 16 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan batas usia menikah bagi perempuan adalah sekurang-kurangnya 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Menikah di bawah umur dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi. Pernikahan di usia terlalu muda juga rawan konflik karena baik suami maupun istri biasanya belum siap secara mental. Konflik yang disertai kekerasan dalam rumah tangga pun kerap terjadi. Tak jarang anaklah yang menjadi korban.
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Jawa Barat pada 2017 menerima 495 laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Ketika si laki-lakinya dinikahkan dan belum punya pekerjaan, tentu ini menjadi satu penyebab juga gitu. Kemudian juga dampak yang tadi saya katakan belum stabilnya emosional secara psikologis yang dimiliki oleh kedua pasangan itu, sehingga angka perceraian tentu akan berakibat seperti itu. Termasuk KDRT di dalamnya seperti itu. Selain mental yang belum siap, resiko lain adalah putus sekolah. Suami istri yang masih terlalu muda juga belum mempunyai pemahaman pengasuhan anak yang baik. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat mengingatkan pentingnya tujuan dan hikmah sebuah pernikahan. Hikmah tasri dalam pernikahan itu artinya begini. Salah satu tujuan pernikahan itu kan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah kehidupan yang membahagiakan, menenangkan, saling mencintai gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah memperoleh keturunan. Nah, apabila pernikahan di bawah usia di pernikahan dini itu maka sangat tidak memungkinkan untuk memperoleh hikmah tasir seperti tadi. Pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, budaya, lingkungan, dan pengaruh teknologi. Kampanye tentang kesehatan reproduksi hingga pengetahuan tentang merencanakan hidup berkeluarga kepada remaja bisa menjadi cara mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.